Menjadi calon ketua Korawi Lokal Banyumas masa bakti 2025-2028. 5 menit dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu izin Mas Kamito yang saya hormati senior rekan-rekan wakil Alok Banyumas maupun sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon izin kalau saya diperkenalkan untuk menjadi calon ketua umum. Saya akan bermimpi, saya akan punya visi. Yang pertama adalah ekspor. Ini profil saya. Pada saat saya bekerja di Purbolinggo pada tahun 96, rata-rata pemerintah daerah pejabatnya call semua. Kemudian saya tertarik tahun 95 saya masuk. Ada hubungan baik antara call dan call itu harus kemudahan bagi saya bekerja. Next. Visi saya ke depan, bagaimana Orlok Banyumas ini punya organisasi yang mandiri. Definisi dari kemandirian adalah suatu kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan sendiri tanpa ada pihak lain dengan kekuatan ataupun finansial, teknis maupun aturan yang ada di tahun ini. Misinya kita tetap menjunjung etika, kode etik amal dan benar. Yang kedua, kita optimalisasi aset. Yang ketiga adalah pengembangan diri. 4 adalah pelayanan internal dan 5 pelayanan eksternal. Nomor 2, optimalisasi aset adalah suatu kekayaan yang ada di dalam organisasi. Yang pertama adalah SDM-nya, anggota amatir ada di lokal Mas. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik dari mereka? Bagaimana kita bisa memanage keuangan yang ada dari mereka? Yang kedua adalah harta bergerak. Harta bergerak adalah suatu harta yang dimiliki orang Banyumas. Bisa kita optimalkan. Apakah bisa menghasilkan suatu profit atau tidak? Next, harta, ulangi lagi nih, harta yang tidak bergerak. Salah satunya adalah aset berupa tanah. Apakah tanah itu bisa bermanfaat atau tidak? Apakah bisa menghasilkan suatu nilai tambah? Berikutnya adalah kita revitalisasi dari koperasi simpan pinjam. Dari keempat ini, kita bisa mampu untuk menopang kegiatan amatir yang ada selama ini. Pengembangan diri, bimbingan ilmu pengetahuan, penyelidikan teknis dan informasi yang berkaitan dengan teknik dan elektronika. Kalau tidak salah nomor 17 tahun 2018. Kegiatan mentorship mengenai keuangan material dan pengelolaan software, mempererat sinergi antara anggota dan melalui arisan, NCS, RDF, dan menjalin hubungan dalam negeri maupun sekali internasional. Berikutnya, Mas, pelayanan internal. Ada beberapa orang dari anggota kita yang tidak memahami ataupun tidak mengerti masa iya. Jadi kita memberikan pelayanan, memberikan informasi, kejelasan, karena kita mempersiap untuk meningkatkan keamatiran. Kita sudah menyiapkan orangnya ke sana, pembinaan anggota. Kalau sudah menjadi anggota, kita bagaimana memberikan batasan menggunakan pengamatan. Kondisi keuangan, kita akan melaporkan kondisi keuangan kita per periode. Perkembangan jumlah anggota, salah satunya seperti laporan kegiatan. Dari pelayanan eksternal ini bisa kita melihat apakah organisasi itu berkembang atau tidak. Menurut informasi dari mantan ketua, organisasi bisa dikatakan berkembang apabila organisasi itu bisa bermanfaat bagi pemerintah. Yang kedua, organisasi itu bisa bermanfaat bagi anggota. Salah satu dari definisi
mempersiapkan tugas ataupun amatir untuk mempersiapkan bantuan komunikasi ataupun kita yang diminta oleh pemerintah tadi. Pelatihan kita tentang keamatiran di tahap SMP ataupun SMA. Misalkan ada suatu pengenalan bagaimana komunikasi radio, pembuatan antena sampai mereka bisa komunikasi. Yang keempat adalah pembekalan dan pelatihan soal-soal benar untuk calon anggota. Yang kelima, pembinaan anggota baru. Baik, penutup. Satu frekuensi, satu tujuan. Demikian secara singkat, apabila saya mendapat kepercayaan akan saya jelaskan dengan satu kali. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk yang bisa untuk Kiloida 5. Terima kasih atas penyampaian visi dan misinya. Selanjutnya adalah penyampaian visi dan misi calon ketua Oranakan Kabupaten Banyumas.